Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri kelas 9 Tariq bin Ziyad School yang soleh dan cerdas? Mudah-mudahan antum semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menghadapi pelajaran secara BDR ini. Baik, pada kesempatan video kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Kalau yang pelajaran sebelumnya yaitu kita sudah belajar tentang bab 1, yaitu tentang bilang berpangkat dan bentuk akar. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan lanjut ke bab yang kedua atau bab yang baru, yaitu tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat dan bagaimana cara menyelesaikan dari persamaan kuadrat? Silahkan dilihat video berikut ini. Baik, persamaan kuadrat adalah salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertingginya itu 2. Dengan X merupakan variabel, A dan B merupakan koefisien, dan C merupakan konstanta. Nah, nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi maksud dari persamaan kuadrat adalah persamaan dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Seperti itu ya, dan variabel tidak mesti X, bisa Y, bisa Z, atau abjad yang lain. Hanya saja X itu merupakan yang umumnya ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah, ini bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, bentuk ini antum mungkin sudah pernah menjumpai di kelas 8, yaitu ini bentuk kuadrat. Cuma kalau sekarang adalah persamaan kuadrat, jadi ada sama dengan 0-nya di belakangnya. Ya, di belakang ada sama dengan 0-nya. Nah, keterangannya adalah A itu adalah koefisien, A itu adalah koefisien dari X pangkat 2, kemudian B itu adalah koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta atau suku bebas. Nah, ini keterangan dari bentuk umum yang di atas tadi. Definisi dari akar-akar persamaan kuadrat. Definisi dari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk memahami apa itu akar-akar persamaan kuadrat dan bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat, silakan lihat contoh dari persamaan kuadrat berikut ini. Nah, di sini Bapak lampirkan contoh ya, contoh dari persamaan kuadrat. Nah, di sini ada persamaan kuadrat yaitu X kuadrat dikurang 3X kurang 10 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 3X kurang 10 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat ya, salah satu bentuk dari persamaan kuadrat. Jadi dia ada bentuk kuadrat, kemudian ada sama dengan 0 di belakangnya ya. Ini namanya persamaan kuadrat. Nah, X kuadrat dikurang 3X kurang 10, X kuadrat dikurang 3X kurang 10, ini dinamakan dengan ruas kiri. Ya. Kalau kita menghadap ke layar, ini adalah ruas kiri. Kemudian yang 0 yang sebelah sana itu namanya ruas kanan. Ya. Dan dia dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ya. Dipisahkan dengan tanda sama dengan. Seperti itu. Nah, jika kita ganti nilai X-nya sama dengan 5, atau X-nya sama dengan min 2, nah ini kita pilih sembarang angka ya. Kita pilih aja sembarang angka, yaitu X-nya 5 atau X-nya min 2. Nah, kemudian kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan kuadrat di atas. Nah, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, jadi X-nya 5 sama X-nya min 2 ini kita mau masukin ke persamaan yang di atas. Kalau X-nya 5, pertama kalau X-nya 5 dulu. Nah, kita masukkan ke ganti X yang di atas ini dengan angka 5. Berarti 5 pangkat 2 dikurang 3 kali 5 dikurang 10. 5 kuadrat berapa? 25. Min 3 kali 5, min 15 dikurang 10. 25 kurang 15 itu 10. 10 kurang 10 hasilnya 0. Ya. Nah, jadi ketika dimasukkan X-nya 5, ketika dimasukkan X-nya 5 ke persamaan yang kuadrat yang di atas, menghasilkan 0 hasilnya. Nah, ini sama dengan ruas kanannya, sama dengan 0. Nah, karena dia sama, ya berarti dia adalah akar ya. Nanti kita jelaskan apa itu akarnya. Kemudian, kalau X-nya min 2, kita cari lagi kalau X-nya min 2 gimana? Masukin ke persamaan kuadrat yang di atas. Berarti min 2 pangkat 2 dikurang 3 kali min 2 dikurang 10. Min 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Min 2 kali min 2 kan 4 ya. Berarti min 3 kali min 2 jadi plus 6, min kali min jadi plus, dikurang 10. 4 tambah 6 yaitu 10, 10 kurang 10 hasilnya 0. Nah, ini juga sama, hasilnya 0 sama dengan ruas kanannya, gitu ya. Oke, bagaimana jika kita ganti nilai X-nya min 1? Kalau kita ganti, mohon maaf,
kita ganti X-nya 1. Ya. Bagaimana jika kita ganti X-nya sama dengan 1 ke persamaan kuadrat yang tadi? Nah, berarti kita cek, berarti 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 dikurang 10. 1 pangkat 2 ya 1, min 3 kali 1 min 3 dikurang 10. Min 3 sama min 10 itu jadi min 13, berarti 1 dikurang 13. 1 kurang 13 hasilnya min 12. Nah ini kita bisa lihat hasilnya min 12. Sedangkan tadi yang kanan harus sama dengan 0. Ini min 12, berarti tidak sama ya. Berarti dia tidak sama dengan ruas kanan hasilnya. Ya, nah jadi ternyata hasilnya tidak sama dengan ruas kanan gitu ya. Jadi ketika nilai X yaitu 5, min 2, dan 1, kita bisa lihat bahwa setelah dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat, nilai X yaitu 5 dan min 2 itu memiliki hasil yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan, yaitu sama dengan 0 ya. Sedangkan nilai X-nya 1 itu hasilnya tidak sama karena dia hasilnya adalah min 12. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa 5 dan min 2, 5 sama min 2 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat? Secara umum ada 3 cara. Ada 3 cara dalam menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Apa aja cara-caranya? Yang pertama adalah dengan memfaktorkan, ya, dengan memfaktorkan. Kemudian yang kedua dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, Kemudian yang ketiga dengan menggunakan rumus. Ya, jadi ada 3 cara dalam mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Ya. Yaitu dengan memfaktorkan, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan juga dengan menggunakan rumus. Nah, pada video kali ini Bapak cuma fokus ke yang pertama dulu, yaitu dengan memfaktorkan. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang pertama, yang A, jika persamaan kuadrat berbentuk AX kuadrat plus C sama dengan 0. Nah, jadi bentuk persamaan kuadratnya yaitu AX kuadrat plus C sama dengan 0. Jadi dia tidak ada BX-nya ya. Tapi ini tetap dinamakan dengan persamaan kuadrat karena dia X-nya pangkat 2 ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bagaimana caranya? Langsung kita ke contohnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. 4X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Apa saja akar-akar persamaannya kuadratnya? Oke, kemudian kita jawab 4X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nah, 4X kuadrat ini, 4X kuadrat itu bisa kita jadikan dalam bentuk dalam kurung 2X pangkat 2 ya. Karena kalau 2X dipangkatin 2 hasilnya 4X pangkat 2 ya. Jadi 4X kuadrat ini kita jadikan dengan 2X pangkat 2 dikurang, nah 25 ini kita jadikan 5 pangkat 2. Sehingga kita punya bentuk 2X pangkat 2 dalam kurung 2X pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Gitu ya. Nah, kemudian kalau seperti ini gimana cara pemfaktorannya? Ingat, pemfaktoran bentuk selisih kuadrat di kelas 8. Kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat, itu hasilnya adalah A min B dikali dengan A plus B. Nah, ini kalau ada 2X pangkat 2, dalam kurung 2X pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2, itu kalau difaktorkan jadi 2X kurang 5 dalam kurung sama 2X tambah 5 ya. 1 min 1 plus gitu ya. Bentuknya sama cuma dia beda tanda, 1 min 1 plus gitu ya. Nah, sekarang kita ambil yang satu dulu. Kalau dia mau 0, kalau dia mau sama dengan 0, artinya 2X min 5-nya itu harus sama dengan 0, atau 2X plus 5-nya sama dengan 0, gitu ya. Yang pertama yang 2X kurang 5 dulu. 2X kurang 5 sama dengan 0. Nah ini min 5-nya pindah ruas, jadi plus 5. Ya, jadi 2X sama dengan 5. Jadi min 5-nya pindah jadi plus 5. Nah kemudian karena depannya masih ada angka 2, kita bagi dengan 2. Ya. Nah, 5 juga sama, yang sebelah kanannya juga kita bagi 2. Nah, 2-nya tinggal dicoret, jadi habis ya, jadi X sama dengan 5/2. Nah, ini adalah akar yang pertama, yaitu 5/2. Nah, kemudian yang kedua, sekarang yang plusnya, berarti 2X plus 5 sama dengan 0. Nah, 5-nya pindah jadi min 5, ya, plus 5-nya pindah jadi min 5, berarti 2X sama dengan min 5. Nah, karena ini masih 2, kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. Nah, habis 2-nya jadi X sama dengan min 5/2. Ini akar yang kedua. Jadi akar-akarnya adalah 5/2 sama min 5/2. Itu akar dari persamaan kuadrat 4X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Oke, mudah-mudahan antum paham ya.
Kemudian bentuk yang B, jika persamaan kuadratnya bentuknya AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Nah, yang tadi kalau tadi BX-nya nggak ada, nah sekarang C-nya yang nggak ada. AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Bagaimana cara pemfaktorannya? Atau mencari akar-akarnya? Tentukan, nah ini contohnya ya, tentukan akar-akar persamaan 3x pangkat 2 dikurang 7x sama dengan 0. 3x pangkat 2 dikurang 7x sama dengan 0. Nah, 3x kuadrat dikurang 7x sama dengan 0. Ini kita bisa lihat 3x pangkat 2 ini kalau kita jabarkan itu bisa jadi 3 dikali x kali x, ya kan? 3 dikali x kali x, karena dia x pangkat 2 ya kan? Nah, kalau 7x itu bisa kita jabarkan jadi 7 kali x. Nah, ini bisa kita lihat x-nya antara suku yang pertama dengan suku yang kedua ada yang sama, yaitu x-nya sama-sama x nih, ya. Nah, yang sama ini bisa dikeluarkan ya, jadi faktor yang sama bisa dikeluarkan dari suku-sukunya gitu ya. Sehingga kalau dikeluarkan x-nya jadi x dalam kurung, nah yang sebelah sini tinggal 3x dikurang 7 ya. Yang belakang tinggal 7. Nah, kalau sama dengan 0 ya, jangan lupa sama dengan 0-nya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini gimana? Berarti yang pertama x-nya 0 ya, x-nya 0. Nah, yang kedua 3x kurang 7-nya itu sama dengan 0 ya, 3x kurang 7-nya sama dengan 0. Nah, kemudian min 7 pindah ruas jadi plus 7. Jadi 3x sama dengan 7. Karena depan masih ada angka 3, kita bagi 3, ini kita bagi 3 juga. Nah, 3 dicoret habis, jadi x sama dengan 7/3. Jadi, apa saja akar-akar dari persamaan 3x kuadrat kurang 7x sama dengan 0? Akar-akarnya yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 7/3. Gitu. Oke, bentuk yang C, yang ketiga. Jika persamaan kuadratnya berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini sekarang komplit ya, dia ada AX-nya ada BX-nya, ada C-nya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya dengan pemfaktoran? Contoh, tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurang 7x tambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat, yaitu A-nya 1, B-nya min 7, C-nya 10 plus ya, C-nya plus 10 ya. A-nya 1, B-nya min 7, C-nya 10 gitu ya. Nah, kemudian kita cari dua angka yang saya simbolkan dengan P sama Q ya. Ini artinya dua angka ya, cari dua angka. Kalau dikalikan itu hasilnya yang depan kali belakang, 1 kali 10. Itu kalau dikali ya, hasilnya 10. Dan kalau dijumlah, angka itu dijumlahkan, hasil yang tengah, yaitu min 7. Angka berapa kalau dikalikan hasilnya 10, kalau dijumlah hasilnya min 7, gitu ya. Nah, kita cari angkanya. Nah, bagaimana cara mencari angkanya? Kita pakai yang 10-nya, yang kita pakai yang perkalian. Perkalian berapa saja yang menghasilkan, kombinasi perkalian berapa saja menghasilkan angka 10 ya. Pertama 1 kali 10 ya 10 ya kan. Kemudian berapa lagi selain 1 kali 10? Bisa 2 kali 5 ya 10 juga hasilnya kan. Nah, selain plus kali plus bisa juga min kali min, karena kalau min kali min juga plus juga hasilnya. Contoh min 1 kali min 10. Nah, 10 juga kan hasilnya. Atau min 2 kali min 5, 10 juga hasilnya ya. Nah, sekarang kita lihat yang mana kalau dijumlahkan dia menghasilkan min 7. Kalau 1 tambah 10 kan 11, berarti bukan. 2 tambah 5, 7. Nah, dia minta min 7 nih, berarti bukan. Min 1 tambah min 10, min 11, bukan. Yang terakhir, min 2 tambah min 5. Nah, ini dia nih. Ini dia, min 2 tambah min 5, kan min 7 hasilnya kan. Nah, berarti kita pakai yang kombinasinya yaitu min 2 kali min 5. Ini kombinasi yang kita pakai, ya. Nah, kemudian setelah ini diapain? Setelah ketemu kombinasi yang pas, setelah ketemu dengan kombinasi yang pas, kita apakan selanjutnya? Susun persamaan kuadratnya seperti semula, yaitu x kuadrat. Nah, kita pakai, karena dia min 2 sama min 5, berarti min 2x, min 5x, tambah 10, ya belakangnya tetap. Depannya sama di belakangnya tetap, ya. X kuadrat, min 2x, min 5x, plus 10. Nah, kemudian kita faktorkan dua-dua. X kuadrat min 2x kita faktorkan, min 5x plus 10 kita faktorkan. Nah,
X kuadrat itu kita jadikan X kali X, min 2X itu min 2 kali X, min 5X itu min 5 kali X, 10 itu adalah min 2 kali min 5. Nah, ini kita bisa lihat X-nya sama-sama X di sini, berarti X-nya bisa dikeluarkan. Nah, ini juga sama, min 5 sama min 5 sama, dan ini min 5 bisa dikeluarkan. Ya. Jadi X-nya dikeluarin dalam kurung X min 2, min 5 dikeluarin dalam kurung X min 2. Nah, ini sama-sama X min 2 ya. Sama-sama X min 2. Nah, berarti X min 2-nya dikeluarin. Jadi faktornya X min 2 dikeluarin, kurung buka, X kurang 5. Gitu ya. Oke, karena dia sama dengan 0, berarti X min 2-nya itu sama dengan 0. Berarti min 2-nya pindah jadi plus 2, jadi X sama dengan 2. Yang sebelah sananya, atau X min 5 sama dengan 0, min 5 pindah 2 jadi X plus 5. X sama dengan 5. Ya. X sama dengan 5. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0 adalah akarnya yaitu X min 2, X sama dengan 2 atau X sama dengan 5. Oke. Itu demikian penjelasan Bapak tentang persamaan kuadrat yang bagian pertama, yaitu tentang apa itu persamaan kuadrat dan juga bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu dengan cara pemfaktoran seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan untuk ulang-ulang lagi video yang sudah Bapak ajarkan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.